Halo semuanya, di sini saya bersama tim saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang sudah kami ambil guna untuk menempuh mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana ini adalah tugas kelompok ketiga. Jadi artikel yang kami ambil ini adalah judulnya Etika Profesional dalam Praktik Akuntansi, Tantangan dan Solusi. Oke, sebelum itu mari kita berkenalan dengan tim kami di grup 6. Lebih tepatnya kami ini ada di kelas LSFA. Jadi perkenalkan ada namanya Fanny Gabriela, kedua ada Faisal Prianto selaku saya sendiri, lalu ada Gemel Almurdi, lalu ada Rifka Syahida, dan yang terakhir ada Weni Yunita. Oke. Jadi di sini adalah abstrak. Jadi untuk abstrak sendiri di artikel kali ini itu profesi akuntansi ini adalah salah satu profesi yang banyak, hampir di seluruh perusahaan itu pasti ada, entah itu perusahaan, entah itu instansi manapun pasti membutuhkan seorang akuntansi. Nah, di mana para pekerja akuntansi ini, itu namanya adalah akuntan. Jadi akuntan ini harus bekerja di mana dia harus bekerja sesuai dengan etika dan profesi yang sudah diatur, dan profesi ini sudah diatur di PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi mereka itu benar-benar harus patuh pada etika yang sudah diatur. Nah, mengenai artikel ini, kenapa kami mengambil judul ini? Jadi tujuannya itu untuk kita ini ingin menganalisa pengaruh etika profesional para akuntan dalam praktik akuntansi. Jadi objek kami ini apakah sudah sesuai dengan etika yang sudah berlaku ataupun tidak, karena banyak sekali para akuntan ini masih tidak sesuai dengan etika yang sedang berlaku. Jadi di sini artikel kali ini kami menggunakan metode kualitatif, lalu pengambilan datanya kita melakukan wawancara, dan selanjutnya itu dari hasil dari apa yang kita tangkap ini menunjukkan bahwa para akuntan yang kita tanyai atau sebagai narasumber kita itu memang kebanyakan sudah sesuai dengan etika profesional yang sudah berlaku. Jadi kurang lebihnya nanti akan dijelaskan di masing-masing teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Gemel Almurdi dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Seperti yang kita ketahui bahwa keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam berdirinya suatu badan usaha. Entah itu dalam bentuk perseorangan, perusahaan, PT, maupun CV. Dan di dalam suatu badan usaha terdapat bagian-bagian penting yang akan menghasilkan output bagi perusahaan. Salah satunya adalah akuntan. Akuntan merupakan orang yang bekerja di bawah departemen atau divisi akuntansi. Akuntan akan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Namun, sebelum menghasilkan output laporan keuangan, akuntan akan mengolah data-data yang ada, sehingga diperlukan kompetensi atau ilmu yang memadai terkait akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan bersifat reliable atau dapat diandalkan. Namun, selain memiliki kompetensi dan ilmu yang memadai, ternyata akuntan juga harus membutuhkan kode etik profesional dalam praktik akuntansi. Kode etik ini berguna agar para akuntan dapat terhindar dari konflik kepentingan, manipulasi informasi, serta praktik-praktik kecurangan lainnya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa kode etik profesional akuntansi ini tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para akuntan di Indonesia. Sehingga kita masih banyak mendengar pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kode etik. Oleh karena itu, para penulis dari kelompok 6 tertarik dan ingin meninjau kembali terkait kode etik profesional dalam praktik akuntansi agar prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kehati-hatian serta perilaku profesional dapat terimplementasikan dengan baik. Masuk di metode penelitian. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk artikel yang saya ambil ini adalah menggunakan metode kualitatif. Jadi apa sih metode kualitatif itu? Metode kualitatif itu adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Pengertian ini saya ambil dari website DJKP Kemenkeu. Jadi itu yang saya tangkap, saya kutip, menggunakan di penelitian kali ini, yaitu di tempat bekerja kami masing-masing, di perusahaan kami masing-masing. Jadi di sana kita untuk teknik pengumpulan datanya kita menggunakan wawancara. Jadi kita
total dari wawancara ini 10 responden dari di tempat perusahaan pekerja kami. Dan tidak hanya itu, untuk cara memperkuat artikel kami tidak hanya dalam wawancara saja, jadi kita juga mengutip dari jurnal, dari buku, artikel. Jadi dengan hal tersebut bisa memperkuatkan apa isi yang dari ingin artikel kita ingin sampaikan. Jadi pastinya akan semakin kredibel dan valid informasi yang kita berikan. Diela dengan NIM 2702403301. Di sini saya akan membahas mengenai bab hasil dan pembahasan. Sebelumnya kami sudah melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait, yaitu seorang akuntan yang memang bekerja dan berprofesi sebagai akuntan. Kami menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu dengan berjumlah 9, dan berikut saya akan membacakan pertanyaan yang beserta hasil yang setelah kami lakukan. Yang pertama, yaitu apa arti etika profesi menurut Bapak dan Ibu? Dari hasil wawancara yang kami lakukan, 30% dari responden kami menjawab tidak tahu mengenai arti dari etika profesi, dan 70% menjawab tahu dan memberikan pengertian, yaitu bahwa etika profesi itu adalah meliputi sebuah aturan atau panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Dan yang kedua, apakah sudah pernah membaca kode etik akuntan Indonesia yang dipublish di laman website IAI? Dan sebagian menjawab pernah dan sebagian juga menjawab tidak pernah. Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, kode etik apa saja yang perlu dilakukan sebagai seorang yang berprofesi sebagai akuntan? 100% dari responden kami menjawab bahwa kode etik yang perlu dilakukan sebagai seorang akuntan adalah yaitu integritas, teliti, jujur, dapat dipercaya, dan kompeten di bidangnya. Oke, pertanyaan keempat yaitu profesi sebagai akuntan sendiri memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat membantu dalam kebijakan perusahaan. Tantangan apa saja yang dihadapi sebagai akuntan agar dalam bekerja sesuai dengan etika dan aturan yang ada? Responden kami menjawab bahwa tantangan yang berkaitan dengan benturan kepentingan antara kode etik akuntan dengan permintaan klien pimpinan dan juga regulasi dan aturan yang kompleks. Jadi responden kami menjawab bahwa tantangan yang mereka alami dan mereka biasa lihat di sekeliling mereka yaitu berkaitan dengan benturan kepentingan di antara pimpinan mereka dengan kode etik yang berlaku. Selanjutnya di nomor 5, apa yang terjadi jika Bapak Ibu melanggar etika dan aturan yang ditetapkan? Responden kami menjawab bahwa jika terjadi pelanggaran, mereka tahu bahwa akan mendapatkan sanksi, yaitu dapat berupa teguran, pemutusan hubungan kerja, ataupun pencabutan izin praktek. Dan yang keenam, ketika sedang dihadapi suatu masalah, contohnya ditemukan suatu fraud dan perusahaan ingin menutupinya, bagaimana cara menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut? Responden kami menjawab bahwa saat terjadi fraud di perusahaan mereka melakukan mencari solusi yaitu dengan meminimalisir fraud tersebut agar tidak semakin besar, dan juga solusi lainnya yaitu setelah mereka meminimalisir fraud tersebut agar tidak menjadi semakin besar, mereka melakukan perbaikan selagi masih bisa ditangani oleh pihak-pihak internal. Pertanyaan keenam yaitu apakah etika profesi akuntan berlaku hanya untuk akuntan publik? Dan 100% responden kami menjawab tidak setuju. Ini mengartikan bahwa responden kami mengetahui bahwa kode etik profesi akuntan ini tidak hanya berlaku pada spesifik profesi akuntan publik, tetapi juga berlaku bagi profesi akuntan yang ada di bidang swasta, di perusahaan swasta, maupun di pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengatasi konflik kepentingan dalam praktik akuntansi? Responden kami menjawab bahwa cara yang mereka tahu untuk dapat mengatasi konflik kepentingan dalam praktik akuntansi yaitu diperlukannya kejujuran, integritas dalam bekerja. Dan juga di saat terjadinya konflik, mereka mengatakan bahwa cara yang diambil yaitu mencari solusi yang adil dan juga transparan, serta berpegang teguh pada kode etik. Jadi setiap solusi yang dicari bersama harus juga dilandaskan dengan kode etik yang berlaku. Dan pertanyaan terakhir yang ke-9, apakah etika profesi akuntan dapat berubah seiring waktu? 40% menjawab
tidak bisa dan 60% menjawab bisa. 60% yang menjawab bisa mengatakan bahwa kode etik ini dapat berubah karena mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Sementara 40% ini menjawab tidak bisa karena kode etik itu harusnya tidak berubah dari zaman ke zaman karena itu merupakan satu aturan yang harus ditegakkan dalam berbagai situasi sehingga mereka menjawab tidak bisa. Di hasil wawancara tersebut, kami mengambil beberapa kesimpulan yang akan dijelaskan dalam 3 poin, yaitu pertama, kesimpulan mengenai wawasan para akuntan tentang kode etik profesi. Yang kedua, praktek pelaksanaan kode etik profesi akuntan, dan yang terakhir yaitu ada tantangan, pelanggaran, dan solusi terkait kode etik profesi akuntan. Yang pertama mengenai wawasan mengenai kode etik profesi bagi akuntan, seperti hasil wawancara yang telah saya bacakan tadi, bahwa dalam pertanyaan mengenai arti dari etika profesi bagi akuntan itu 30% menjawab tidak tahu artinya dan 70% menjawab tahu. Ini artinya masih cukup banyak para akuntan yang bekerja di bidang akuntansi tapi tetap tidak mengetahui kode etik yang berlaku. Kode etik bagi akuntan sendiri itu meliputi ada sikap jujur dalam bekerja, objektivitas yang artinya dia tidak memihak pada pihak manapun, dan juga menghindari benturan kepentingan, dan memiliki kompetensi dan kehati-hatian serta kerahasiaan. Kerahasiaan ini salah satu hal yang penting karena setiap akuntan harus mempunyai prinsip kerahasiaan untuk menghindari penilaian objektif yang akan dia terima dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi setiap pekerjaan dan juga laporan keuangan yang akan nantinya diterbitkan itu harus berdasarkan objektivitas dan juga tidak ada campur tangan dari pihak yang tidak berkaitan. Dan yang terakhir itu mengenai wawasan kode etik. Kode etik profesi akuntan itu dimuat dalam IAI. Dan menurut wawancara tadi bahwa 50% menjawab belum pernah membaca laman website IAI. Ini berarti bahwa orang yang bergelut di dunia akuntan juga belum tentu tahu dan juga belum tentu pernah membaca apa sesungguhnya kode etik profesi yang harus dia lakukan dan harus dia terapkan dalam pekerjaannya sehari-hari. Baik, perkenalkan nama saya Weni dengan NIM 27024108881. Di sini saya akan melanjutkan 3 poin yang kami garis bawahi. Yang kedua yaitu praktek pelaksanaan kode etik profesi akuntan. Pada prakteknya, banyak masalah dan tantangan yang akan dihadapi di lapangan. Di antaranya yaitu benturan kepentingan dalam praktek akuntansi. Banyaknya perusahaan melalui profesi akuntansi berusaha memanipulasi laporan keuangan yang ada agar mempermudah pengajuan pinjaman hingga mengurangi kewajiban pajak. Atas dasar kelayakan laporan keuangan perusahaan tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemberian pinjaman kreditur hingga dasar tagihan pajak perusahaan. Tantangan yang banyak terjadi yaitu benturan kepentingan dengan pihak-pihak lain. Lalu yang kedua adalah sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik adalah denda, tuntutan hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, solusi untuk menghindari pelanggaran yaitu dengan mendorong kesadaran para akuntan mengenal kode etik profesinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifka Syaida dengan NIM 27024168891. Dalam menjalankan praktik akuntansi, penting bagi semua akuntan untuk menerapkan etika profesi ketika menjalankan profesi akuntansi. Etika akuntansi profesional memberikan pedoman untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat serta terhadap profesi akuntansi. Saran yang dapat
diberikan kepada para akuntan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar resiko manipulasi dapat berkurang, diberikannya pengawasan internal secara lebih ketat agar mencegah terjadi manipulasi dan potensi pelanggaran, penguatan regulasi dan penegakan hukum oleh otoritas terkait agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Harapannya, dengan adanya penerapan etika profesi memungkinkan para akuntan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menghindari konflik kepentingan, menjamin kualitas laporan keuangan yang akurat, serta terus mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam bekerja. Demikian presentasi dari kita mengenai etika profesional dalam praktik akuntansi. Terima kasih.